Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita di acara belajar tanpa bayar yang dilakukan sama Tata Warna. Oke, ya, malam ini malam Minggu bagi teman-teman yang hari ini belum bisa malam mingguan. Hari ini kita akan belajar bareng. Lebih bermanfaat dan lebih berbagi pengalaman lebih seru daripada malam mingguan, ya kan? Oke. Teman-teman, hari ini kita akan bergabung dengan salah satu owner dari kuliner yang ada di Salatiga di Jawa Tengah. Dan ini adalah warung Poci Blirik. Bagaimana keseruannya mungkin bisa dicek nanti di Poci Blirik, ya kan, di @pociblirik. Ini ada Pak Nugi. Nah, ada Pak Nugi. Pak Nugi ini kita sambut dulu, ini udah bergabung di acara kita, di acara live Tata Warna. Monggo, saya ajak bergabung dulu ya. Siapakah Pak Nugi dan bagaimana usahanya di Poci Blirik? Ini asik sekali. Di Poci Blirik ini suasananya itu asik dan seru. Ala-ala vintage, ya. Bahasa kerennya itu vintage. Kalau bahasa sekarangnya itu jadul atau apa ya, kuno-kuno asik gitu loh. Nah, itu namanya. Nanti kita bergabung ya. Kita tunggu Pak Nugi. Pak Nugi bisa diterima itunya, apa namanya, permintaan untuk join. Ntar ya, kita ajak Pak Nugi lagi. Ini ada Mas Bagus Putra, selamat bergabung Mas Bagus. Ada Pak Andi, selamat bergabung. Halo Pak Nugi, assalamualaikum, selamat malam. Suaranya kedengeran Pak? Kedengaran jelas banget. Suara saya jelas nggak, Mas? Alhamdulillah jelas banget ini. Wah, wajahnya udah ganteng juga nih. Oke, cek Ala-ala. Lagi di mana ini Pak? di warung. Lagi. Woi. Ini kayak suasana Angling Dharma gitu ya. Ya, angkurat, Mas. Waduh. Ini boleh dilihatin dulu Pak. Sekilas saya sedikit penasaran, ini kan saya belum ke Salatiga ini. Pengen lihat suasananya Pak. Boleh nggak? Nih, saya lagi Suasananya di keliling-keliling Poci ya. Blirik. Boleh sambil keliling-keliling. Wih, malam minggu rame nih Pak ya. Ya, lumayan. Loh, Alhamdulillah. Ya. sekali. Wih, itu ada siapa aja itu Pak? Ini Wih, ada rame. tim dapur saya. Hmm. Halo Mbak, selamat malam, Ada wes. dua Malam orang. minggu laris. Oke Pak, Pak Nugi. Oke, kita Boleh. ngobrol malam ini ya. Siap. Alhamdulillah ini ada banyak nih, ada 5 orang bergabung. Jarang-jarang Tata Warna sekali kita live ini langsung 5 orang bergabung, jarang-jarang sekali Pak. Ini Pak Nugi, karisma kegantengannya ini menarik minat. Oke Pak Nugi, Ya, boleh Mas. kenalan dulu nggak nih Pak Nugi? Gimana sih sebenarnya, siapa nih Pak Nugi, kok bisa eh, punya inisiatif? Apa aja sih sebenarnya yang dilakukan Pak Nugi? Dan gimana sih profil? Saya juga belum terlalu kenal sih sebenarnya. Pak Nugi ini bagaimana? Boleh kenalan Ya, dulu Pak? ya. Boleh, Mas. Ya, Mas. Nama saya Nugi. Sebenarnya namanya Lukas, Iya. Mas. Tapi kalau Oh Lukas itu kan nama Lukas. panjang. Akhirnya di Oh, ganti Nugi ya. Dan sebenarnya background-nya ada di community development, Mas. di apa Mas? Di apa Pak? Di community development, di pengembangan masyarakat, terutama khusus untuk anak-anak dan anak muda. Gitu ya. Jadi Wih, masih muda. ya, jadi hampir Terus? 15 tahun, hampir 20 tahun ini saya menghabiskan waktu di pemberdayaan anak-anak dan anak muda. Khususnya Hmm, di bidang ekonomi, Mas, sebetulnya 3 tahun terakhir, mungkin bidang sekitar ekonomi. 3 atau 4 ya, 3, 4, 5 tahun terakhir saya banyak fokus di eh, pengembangan bisnis untuk anak-anak dan anak muda. Gitu. Nah, tapi yang Pengembangan. menarik adalah kalau misalnya kita ini ngajak orang berbisnis, ngajarin orang berbisnis, itu kan ya lucu kalau kita nggak punya usaha gitu ya. Ah, betul Pak, Terus betul yang betul betul. diajarin apa gitu ya. Makanya sejak 2005
saya mencoba merintis yang burger itu Mas gitu ya. Sekian tahun. Ini gratis ya 2005 Pak ya. Kalau Kalau burgernya 2005, kalau Poci Blirik ini baru bulan Januari kemarin Mas. masih baru ini 2020 Ya, ini. baru 2 bulan jalan langsung diajar sama pandemi. Iya, betul Pak. Ini pandemi ini luar biasa sekali Pak ya. Jos pokoknya. Jadi kalau untuk Poci Bliriknya masih 2020 ini di awal Januari. Kalau yang udah lama dari 2005 itu Cangta itu Pak ya, Cangta Iya, Burger. Cangta Burger ya. Ya, betul Mas. Itu lokasinya di mana aja Pak? Di Salatiga? Kemudian Kalau di mana di aja? Cangta Burger ada di 6 kota Mas. 6 kota. Ya, 6 kota Pak. Iya Itu di mana? 6 kota di Jawa Tengah semua. Di Jawa Tengah semua. Itu Jawa ada semua. di Salatiga. Kemudian Salatiga, ada di Ambarawa, ada di Wonosobo, Boyolali, Boyolali. ya. Terus di Kartosuro, Mas. Kartosuro. Kartosuro itu Solo Pak ya? Ya, Solo ya. Ya. Betul. Berarti hampir masih ini ya udah di 6 kota, sudah di 6 kota dan itu mitra semua atau cabangnya dari Pak Lukas sendiri? Ya, Nugi aja Mas. Sendiri. Kalau Lukas nanti Sarah. Pak Nugi. Yes. Kebetulan kami kelola sendiri semuanya Mas. Jadi memang waktu itu kita berprinsip walaupun kita buka cabang tapi itu kita kelola sendiri di masing-masing wilayah. Coba kita berdayakan anak-anak muda yang gabung dengan saya, terus mereka istilahnya jadi komandan wilayah begitu Mas. Komandan wilayah. Wih, keren komandan gitu. Itu berarti masih kelola sendiri sambil istilahnya menyebarkan ilmu-ilmu bagaimana berbisnis ala anak muda gitu Pak ya. Dan semuanya anak muda. Ya, kalau di Cangta Burger itu rata-rata hampir mungkin 90% perempuan karyawannya Mas. Dan rata-rata Kenapa harus anak. Saya sudah punya anak. Kenapa kok harus? Saya dengan istri saya punya komitmen gini Mas. Waktu buka usaha ini kan sebetulnya saya prioritaskan untuk istri saya gitu ya. Jadi kita berdua, tapi mungkin secara ownership itu lebih banyak ke istri, walaupun banyak yang bergerak saya gitu ya di level pengembangan dan jaringan. Nah, saya cuma bercita-cita setiap perempuan itu harus punya uang Mas. Kalau laki-laki bekerja itu sudah kewajiban ya dari sisi agama, dari sisi norma yang ada di di lingkungan kita, di budaya kita itu sudah wajar kalau lagi bekerja. Tapi saya berharap perempuan itu juga harus punya duit Mas. Jadi saya terus terang memprioritaskan perempuan untuk bekerja di tempat kami. Dan di Cangta Burger itu mungkin beberapa malah ada yang janda gitu ya. Dan semua punya anak Mas. Dan semuanya punya anak ya Pak ya. Jadi memberdayakan perempuan gitu Pak ya. Bagaimana lebih lebih berdaya. Jadi betul. Karena juga ini super sekali Pak. Secara saya termotivasi sekali seperti ini. Wah, ini harus belajar banyak lagi sama Pak Nugi. Apalagi saya kan juga masih muda dan belum menikah ini. Kalau ini pandangannya luas seperti ini dan ini sangat menginspirasi Pak. Ini kalau di Cangta Burger, jadi menunya sendiri itu burger aja atau mungkin ada menu-menu lain? Ada burger, ada hotdog dan beberapa varian Mas. Tapi main menunya itu burger, hotdog sama kebab Mas. Itu kalau yang di itu basisnya outlet ini atau mungkin ada kayak kios-kios biasa atau mungkin ada gerobakan gitu? Jadi gerobakan but-but gitu ya. Jadi but-but karena saya berpikir karena saya banyak ngajar teman-teman yang baru akan memulai usaha dan rata-rata ada juga yang sudah mulai usaha. Saya mencontohkan diri saya sendiri bahwa sebenarnya usaha itu tidak perlu dan tidak harus memulai sesuatu yang besar gitu dengan modal yang besar gitu. Poci Blirik ini satu-satunya usaha saya yang
yang mengeluarkan modal cukup besar Mas gitu ya. Di Poci Blirik. Selama hidup baru ini saya ngeluarin modal agak besar gitu. Kalau yang Ya, ini untuk Poci Blirik emang unik sih Pak. Ini kepikiran untuk kepikiran konsep vintage ini dari mana mungkin Pak? Dapat inspirasi ya, dari mana inspirasinya itu Pak? Kalau untuk jadi Poci Blirik. apa ya Mas? Saya ini kan sekolah wajahnya kan jelas wong desa ya Mas. Kalau wacan desa nggak apa-apa Pak, tapi rezekinya kuto. Katanya dukul itu. Nah, saya ingat gitu ya, simbah saya itu kan simbah kakung itu kan sinder hutan Mas gitu ya. Saya ingat benar beliau ini punya rumah kayu jati yang keren banget gitu ya. Itu nah suatu saat saya masih muda gitu ya, rumahnya dijual Mas karena simbah sudah situ, kemudian tidak ada yang kerso tinggal di rumah yang jati itu, akhirnya rumahnya dijual. Nah, ya. Waktu itu saya berpikir kalau misalnya masa-masa sekarang mungkin ya insya Allah saya iso ngenteni lah gitu daripada dijual orang. Ya. Ternyata juga begitu saya ketemu dengan istri saya ini dulu cerita bahwa simbah rumahnya begini gitu ya, dan dilalah ambruk mergo gempa Mas gitu. Gempa di Bantul kemarin itu. Gempa Jogja itu Pak ya. Iya, makanya saya berpikir saya kepingin punya satu rumah, satu bangunan yang tradisional begitu yang bisa digunakan untuk kegiatan banyak orang. Sebenarnya cita-citanya waktu itu bagaimana rumah bangunan Jawa ini bisa dimanfaatkan banyak orang, Mas. Nah, terus akhirnya muncul minuman dan makanan tradisional. Karena memang saya sebetulnya hobi makanan desa yang tradisional begitu, Mas. Enak Pak soalnya Pak, makanan desa itu. Saya sendiri juga masih desa ini Pak. Ini kalau mungkin Pak Nugi tahu, ini saya di Pujon. Kalau mungkin ya di Weso Pak. Iya, di atasnya batu. Jadi suasananya ya mungkin mirip-mirip sama Salatiga ya kan. Tapi mungkin itu Pak. Menurut kalau ini sebagai anak muda emang sekarang kayak jarang banget ngelihat rumah-rumah tradisional gitu Pak ya. Apakah juga dari situ motivasinya juga untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita tuh sebagai orang tradisional juga keren kok gitu ya? Ya, betul Mas. Jadi di visi yang saya tulis itu berangkat dari keprihatinan saya Mas. Saya ini kan bukan orang Salatiga asli ya. Walaupun sudah aslinya mana Pak? Sejak 2004. Saya asli Jogja tuh Mas. Jogja. Jogjanya mana Pak? Ya. Di Muja-Muju Mas, Kulon Biroloko itu loh. Kulon Progo. Kulon Biroloko. Kulon kebun binatang gitu loh Mas. Ya, itu ada pabrik susu namanya Susu Sari Usada, itu pabriknya lama itu di depan kampung saya Mas. Nah, waktu saya tinggal di Salatiga itu kalau ada teman dari Jakarta atau dari luar kota kepengen main ke Salatiga, mereka selalu telepon. Nuk, nanti aku main ke Salatiga ya, kamu ajak jalan-jalan ya gitu. Kamu ajak keliling-keliling lah gitu ya. Nah, benar Mas. Tapi kelamaan saya sadarin bahwa ternyata saya ngajak keliling mereka itu bukan di Salatiga, Mas. Tapi di Kabupaten Semarang. Ya, karena malah ke Semarang. Iya, padahal Salatiga itu sebenarnya kalau misalnya mau digarap gitu secara serius, itu potensinya banyak banget gitu ya. Terutama untuk kuliner, Mas. Nah, maka saya berharap warung yang saya bangun ini itu juga bisa bercerita tentang Salatiga. Jadi orang datang ke sini tidak hanya makan Mas, gitu ya. Mungkin mereka menikmati makanannya, bangunannya, suasananya, tapi juga saya berharap ada sesuatu yang bisa dikenang di Salatiga ini. Ya. Dan saya dibantu banyak orang. Ini contohnya misalnya begini Mas. Di belakang saya ini kan ada foto Mas. Iya, fotonya apa itu Pak? Ya ini ada foto. Foto. Oh, fotonya siapa ini Pak? Kok kayak asik sekali kayak. Itu orang, kalau misalnya Mas Reza nggak tahu, orang Salatiga aja jarang tahu Mas. Jarang orang yang tahu gitu ya. Ya ini namanya Mbah Repto. Ini Mbah Repto. Mbah Repto. Ya Mbah Repto itu salah satu tokoh gamelan di Salatiga. Jadi dia sangat legend gitu, dan teman-teman fotografer sering datang ke sini. Tetapi mungkin anak-anak muda yang seusia jenengan sama mungkin anak saya, mereka nggak tahu gitu siapa beliau. Nah,
saya berharap di warung Poci Blirik itu juga mengenalkan yang kayak gini Mas. Gitu ya. Ya kemudian budaya-budayanya gitu. Ada beberapa menu misalnya saya punya beberapa menu rerempahan gitu. Itu juga saya berharap orang mulai mengenal minuman yang tradisional Mas gitu ya. Bolehlah kita ngombe-ngombe yang modern gitu, yang milenial. Tetapi sebetulnya kalau kita sinyalnya agak susah Pak. Ini muter-muter. Halo, Pak Nugi, masih tersambung? Ya, masih Mas. Kedengeran suara saya? Oh iya. Aman ya. Tadi soalnya di Pak Nugi sinyalnya agak muter-muter tadi. Iya. Sampai minuman tadi Pak, sampai minuman. Iya, jadi ada minuman rempah-rempah yang harapannya orang bisa mulai ingat bahwa Simbah Biyen itu mergo sehat. Kenapa sih? Karena minum jamu, minum rerempahan gitu ya, yang ya walaupun sekarang rerempahan ini kita nggak jamin ya organik atau tidak. Kemudian ada orang batik di sini Mas gitu ya. Di Poci Blirik ada orang batik juga? Iya. Setiap Sabtu Minggu itu sebelum COVID itu ada orang batik dari SLB Mas. Dari SLB, sekolah luar biasa. Ya. Jadi dibina oleh salah satu teman kita gitu ya. Nah mereka batik, nah harapannya anak-anak atau anak muda bisa datang ke situ sambil makan, sambil batik, atau mungkin orang tuanya atau ibunya mau batik juga boleh gitu ya. Kemudian yang belum kita laksanakan 2 Mas. 1 goreng kopi gitu ya. Cara goreng kopi itu Pak ya. Bukan caranya, itu memang praktek goreng kopi gitu ya. Jadi tiap Jumat ada ibu-ibu yang sudah saya kontak dan siap. Nanti tiap Jumat goreng kopi di situ Mas. Jadi kopinya bisa dijual gitu ya. Itu terus yang terakhir cita-cita saya, kalau di Malang ada nggak Mas ya tukang cukur pitingan itu Mas? Cukur apa Pak? Pitingan itu loh. Jadi dia kalau di Jawa, di Jogja, di Jawa Tengah itu namanya tukang cukur pitingan Mas. Jadi dia hanya gelar kocok itu, hanya masang kocok gitu ya, kemudian bawa dingklik, tapi dia keliling-keliling Mas. Gitu ya. Itu biasanya nggak ada Pak. Dulu ada. Ada ya. Nah, dulu ada. Saya punya cita-cita kalau misalnya ada yang masih tukang pitingan itu, mungkin setiap Rebu saya kasih tempat, saya kasih dahar gitu ya, supaya ada tukang cukur pitingan di situ. Itu budaya-budaya yang sebenarnya udah lama tergerus Pak ya. Betul. Kalau mungkin di desa kan masih ada memang kayak goreng-goreng kopi pakai perapian gitu. Iya. Terus untuk saat ini kan kayak udah jarang banget goreng kopi, udah mulai modern. Yang saya lihat mungkin sebagai anak muda. Jadi itu untuk mengikat budaya lagi, untuk mengingatkan lagi bahwasanya budaya Indonesia itu sangat kaya gitu Pak ya. Betul. Menanamkan jiwa anak muda. Itu salah satu menjadi visi saya. Jadi bagaimana kemudian warung Poci Blirik itu tidak hanya menyediakan kuliner, makanan dan minuman, tetapi juga memberikan wawasan tentang Salatiga gitu, dan pernik-pernik yang ada di Salatiga begitu Mas. Betul. Termasuk ini Pak ya, Poci Blirik. Nah, ini sebagai ikonnya, sebagai kayak branding, bahasa kerennya itu kan brandingnya, betul Pak ya. Kenapa harus Poci Blirik Pak? Kenapa kok Poci Blirik? Iya. Ini ada Dan Faisal Pak. Ini bergabung. Ganteng tenan jar ini. Selamat datang Mas Suhu gitu ya. Di Riyadi Mas. Ya, jadi kenapa Poci Blirik? Karena waktu itu saya mencoba mencari simbol barang yang unik, yang ikonik, yang mudah diingat gitu.
Tetapi ini kuno, Mas. Itu ya. Iya. Waktu itu ada istilah, ada keram, ada apa, pokoknya macam-macam gitu ya. Nah, terus ketemu poci blirik ini, Mas, gitu ya. Karena poci blirik ini kan simbol wadah wedang yang hijau putih gitu ya, yang blirik gitu ya. Dan itu orang mudah nyebutnya gitu ya. Itu walaupun teman-teman banyak kritik. Kalau poci blirik itu nanti apa orang cenderung melihatnya wedangan gitu ya. Tapi makanannya nggak ditonjolin ya. Kalau ada terus akhirnya kemudian kita tambahi waroweng tadi, Mas. Warung. Jadi waroweng poci blirik gitu ya, sehingga orang ngerti bahwa warung poci blirik itu menyediakan makanan Jawa tradisional. Termasuk berarti di poci blirik ini juga ada minuman jamu-jamu juga ada, Pak ya? Lengkap ya? Ada. Ada 16 menu berbasis rempahan, Mas. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran jelas banget, Mas. Oh iya. Dan untuk rempah-rempah nih, Pak, ini kan sebagai anak muda juga kadang kalau dikasih pertanyaan, ini mana yang namanya temulawak, ini yang mana namanya kunir, mana namanya jahe. Kadang kan kita bentuknya aja udah bingung gitu kan. Iya. Apakah di sini juga nanti ada seperti edukasinya atau apa mungkin manfaat-manfaatnya juga di poci blirik ini ada kayak edukasinya gitu, Pak? Betul. Jadi di kebun saya yang gelap ya, Mas. Di kebun itu saya juga ada beberapa tanaman yang isinya empon-empon, Mas. Empon-empon. Jadi bahasanya empon-empon. Empon yang rempah itu empon. Jadi harapannya orang yang datang itu juga ngerti bahwa minuman saya itu terbuat dari ramuan apa saja dan bentuknya apa saja gitu, Mas. Nah, sayang untuk display mungkin belum ada, artinya belum bisa dilihat secara jelas di warung saya. Untuk menunya ini sendiri, untuk menu-warungnya apa aja, Pak, yang menunjukkan bahwa saya tradisionalnya? Iya, kalau yang minumannya jelas tadi, Mas. Rempahan tadi gitu ya, rempahan. Kemudian kalau teh itu nasgitel, Mas. Ya, panas, legi, lan kental gitu. Dan ya, panas, legi, lan kental. Wah, asik kental banget. gitu ya. Itu Jawa banget gitu ya. Kemudian minumnya juga pakai muter-muter. Ya, masih nyambung ya. Tempat saya muter-muter tadi. Iya, gantian berarti. Nah, oh iya, Pak. Itu kan tadi ada beberapa ada pertanyaan ini, Pak. Ini dari teman-teman ini ada Pak dari Pak Alfa Faisal. Nah, tanya Mas Ganteng. Tanya Pak Niki, ini kenapa sih kok yakin memulai membuka kuliner, ya kan? Kuliner dengan jadul, kuliner jadul. Sekarang kan secara umum pada buka yang kekinian. Nah, terus apa menyesuaikan? Ini pertanyaannya gimana, Pak? Bisa menjawab mungkin? Kok milihnya yakin gitu loh, yakin dengan sesuatu yang jadul. Sedangkan saat ini pada berlomba-lomba untuk kekinian. Itu gimana? Itu pertanyaan yang nomor 2 itu ternyata Su Faisal itu termasuk Mas. Anggota Koper Emas. Apa itu, Pak? Koper Emas? Komunitas pengecian Mas Ganteng. Ini ada komunitas baru lagi namanya pengecian ya, Pak. Iya. Pengecian gitu ya. Padahal jadi Bapak ini Arab ngono ya. Iya. Ini baru satu ini yang ngomong, ini fitnah. Jadi memang saya mencoba anti mainstream ya, Mas. Kalau orang banyak orang yang membuka produk-produk yang milenial gitu. Karena mungkin pangsa pasarnya
cukup luar biasa gitu ya kalau di beberapa kota gitu ya. Nah di Salatiga sendiri sebetulnya dari data yang saya baca Mas di pemerintahan Salatiga itu jadi kota transit Mas. Jadi di Kota Salatiga itu transit. ada, iya kalau kota transit, jadi ada Salatiga mungkin ada 4 hotel besar Mas yang kalau setiap Sabtu Minggu kita datanya sebelum COVID di luar pandemi ya. Jadi pada saat kita baca data itu Mas, itu ternyata Salatiga itu menjadi tempat menginap banyak orang gitu dari luar kota. Gitu ya. Buktinya apa? Buktinya dengan tadi okupansi hotel di Salatiga itu meningkat terus tiap tahunnya Mas. Gitu ya. Dan untuk mencari hotel di Salatiga kalau satu minggu itu tidak mudah gitu ya. Ini sebelum pandemi ya. Nah, maka saya berpikir bahwa ternyata banyak orang yang berkunjung di Salatiga. Gitu ya. Walaupun wisatanya mungkin tidak hanya di Salatiga ya, tapi keluar kota gitu ya. Kemudian ada beberapa hotel yang salah satu hotel gitu ya yang memang ikonik banget dengan tempat kegiatannya berbagai kalangan pemerintahan Mas gitu yang itu berasal dari beberapa wilayah gitu ya. Nah, saya berharap orang-orang yang datang ke Salatiga itu mungkin tidak hanya menginap untuk kegiatan tetapi juga di waktu senggangnya bisa melakukan hangout gitu ya. Nah itu yang waktu itu yang kita konsep Mas, sehingga orang-orang yang datang ke Salatiga itu tidak hanya sekedar dolan gitu ya atau berkegiatan tetapi juga menikmati sesuatu yang ada di Salatiga. Nah, saya coba membidik dari sisi kuliner yang mungkin isinya itu banyak cerita tentang Salatiga. Banyak cerita tentang Salatiga. Jadi karena transit ya mungkin karena Salatiga kan dikelilingi banyak kota seperti Jogja, Solo, kemudian Semarang. Akhirnya banyak yang istilahnya singgah dulu. Jadi itu yang menjadi bidikan dan membuat Pak Nugi yakin dengan konsep kuliner ala jadul seperti ini Pak ya. Betul Mas. Oke. Ini ada Pak Pak Faisal lagi, udah ganteng bisa baca data pula, subhanallah, mantu idaman kan. Kemudian Mas Ganteng, data begitu dapatnya dari mana sih sebenarnya? Nah itu mungkin ada. Jadi saya banyak belajar data ketika saya bekerja di NGO ya Mas, dan itu yang saya tekuni sampai sekarang gitu ya. Jadi basis data ini menurut saya penting. Nah supaya kita ngerti benar ini juga sebenarnya ilmunya dari Su Faisal juga gitu ya. Bahwa sebenarnya kita juga harus bisa memetakan secara detail berapa sih atau siapa sih target pelanggan kita dan sebenarnya jumlahnya berapa gitu ya. Nah sumber-sumber data itu bisa diambil dari kalau yang sekarang umum ya menggunakan data BPS. Nah kebetulan saya cukup sering berdiskusi dengan teman-teman aktivis di Salatiga, dengan teman-teman BHRI dan beberapa aktor lain. Nah, saya banyak mendapati informasi di situ. Jadi saya tahu bahwa pertumbuhan orang berkunjung ke Salatiga itu cukup tinggi gitu ya, cukup meningkat. Dilihat dari okupansi hotelnya. Nah, itu ada direktur saya bergabung juga itu Mas Ari Kusmaryudi. Wah, direktur di apa ini Pak kalau boleh tahu? Di Transformers Plus Mas. Ya, beliau ini juga salah satu mentor saya. Sudah seperti, ya. Beliau ini pakar marketing juga. Transformers itu gimana Pak? Kalau Transformers itu salah satu lembaga konsultan untuk pengembangan masyarakat sebetulnya. Fokusnya di bisnis dan sosial gitu ya. Kalau Mas Ari ini banyak malang melintang di dunia marketing Mas, karena beliau itu nasional manajernya Aquaria Total gitu dulu. Itu yang nguasain beliau. Berarti wis Malang melintang, jadi malah ke Malang ya Pak ya, bukan ke Salatiga lagi. Iya. Malang melintang, wes. Jadi harus berguru. Nanti mungkin Pak Ari juga menyediakan waktunya untuk sharing sama Tata Warna biar lebih pinter lah. Anak-anak muda ini lebih pinter. Nah ini juga ada lagi aktivis banting pulpen ke kuliner. Weh, gimana itu Pak? Iya, iya coach. Tapi
begini ya yang saya ceritakan tadi di awal Mas Reza sama Coach Faisal. Betul. Jadi kalau saya ngajarin banyak orang bisnis, tapi kalau saya nggak punya bisnis kan terus gimana? Dan ini kejadiannya di 2004, Mas. Ini satu pertanyaan dari apa anak muda di kampung yang saya bina waktu itu. Saya cerita Mas Reza, oi, apa anak muda harus punya bisnis, harus tinggal di desa supaya kita bangun desa. Wah, gitu 2004 itu. Ada satu anak muda yang sekarang menjadi lurah di salah satu desa itu sekarang. Dia tanya begini, tanya Pak, Mas Rugi punya bisnis? Dan itu pertanyaan yang paling menyakitkan sampai detik ini, Mas. Karena pada saya Jadi langsung ditanya, iya, langsung ditanya, langsung nyelekit gitu Pak ya. itu langsung nyelekit dan itu. Nah, pertanyaan begitu ditanya begitu, saya tersinggung gitu. Makanya di 2005 gimana caranya saya harus punya usaha gitu ya. Waktu itu didorong dengan faktor kepepet gitu. Karena memang saya harus iya. Jadi ada bukunya The Power of Kepepet itu ternyata saya belum baca bukunya tapi saya udah ngalamin Mas di 2005 itu. Akhirnya power kepepet ya Pak. Ya, power kepepet itu menjadi salah satu motivasi gitu. Mantap sekali. Ya itu ternyata jebule gimana Pak? Setelah punya bisnis akhirnya gimana yang Pak Nugi rasakan saat ini? Iya ya, apa ya Mas? Saya ini kan termasuk orang yang tidak suka diatur ya. Dengan bos belut gitu ya, ngeyel gitu ya. Nah, makanya ketika punya bisnis ini ya menjadi salah satu ciri kan bahwa bisnis ini kalau kita kelola sendiri ya kita ya bosnya gitu. Tapi kan kita juga akhirnya terikat aturan bahwa kita harus fokus di produk, fokus di pelayanan, fokus di bagaimana memuaskan pelanggan. Itu menjadi salah satu hal gitu ya. Dan dari hasilnya juga cukup luar biasa Mas, karena terus terang pada saat saya bekerja gitu ya, itu gajinya kan juga tetap Mas. Tidak bisa hari ini 20 juta, terus besok pagi 30 juta, seminggu depan itu nggak bisa. Tapi pada saat saya merintis usaha ini, saya sangat merasakan bahwa ternyata rezeki dari hasil bisnis itu luar biasa gitu. Dulu ada satu Cina yang tokonya saya pakai untuk jualan gitu. Itu dia tanya gini, Mas Rugi, kalau satu gerobak ini, Mas Rugi, gerobak burger ini menghasilkan berapa? Saya bilang 1 juta koh gitu ya. Dia tanya, pengen 2 juta nggak? Koh, 1 juta aja udah seneng banget tahun 2005 waktu itu. Apalagi 2 juta. Mau 3 juta nggak? Mau banget lah. 4 juta, koh. Saya tuh 1 juta seneng, apalagi 4 juta. Dia bilang, buka 4 gerobak. Anda punya 4 juta gitu ya. Nah, saya baru akhirnya tahu bahwa itu itu menjadi satu teori saya gitu ya, ada faktor pengali. Kalau gerobak 1 juta, gerobak 4 juta, ternyata gerobak 10 itu tidak 10 juta tapi 30 juta Mas gitu. Bisa gitu ya. Yang banyak bisa menggalikan. Nah, ini gaji piro. Rahasia mungkin dia Coach Faisal ini pengen tahu gajinya berapa ini dari Pak Nugi. Menggaji diri sendiri berapa? Itu harus ada teorinya seperti itu enggak? Apakah ketika memulai usaha itu kita harus ada kayak sistem gajinya sendiri atau ya uang yang ada ya udah itu yang saya pakai atau bagaimana sebenarnya untuk mengelola keuangan seperti itu Pak? Iya, salah satu teori yang sering saya sampaikan ke teman-teman startup gitu ya, pebisnis pemula itu bahwa ketika kita gagal pembukuan ya itu jelas kita gagal bisnis kita Mas. Maka menurut saya pembukuan kalau dalam bahasa sederhana saya adalah pencatatan keuangan itu menjadi poin yang penting gitu ya. Jadi kalau hasilnya banyak tapi pengelolaan keuangan kita nggak bener ya jelas duit kita nggak ada. Tapi kalau uangnya mungkin rata-rata lumayan lah gitu, tapi dikelola dengan baik dan benar, saya yakin kita bisa ngerasakannya. Nah maka yang terus terang kalau saya ketemu dengan teman-teman
UMKM ya kebanyakan gagalnya di pembukuan ini Mas, di pencatatan keuangan. Berarti Kalau misalnya ngomong gaji ya sudah, saya harus ngitung sejak awal saya digaji berapa gitu ya. Kebetulan kalau di Poci Belirik ini kan saya statusnya investor Mas gitu ya. Jadi investor, jadi apa terus Faisal ya, wah omsetnya cos kayak lengago gak bener itu. Wah itu saya pernah ya. Nggak ada opo-opo ya. Gitu. Gara-gara disekolahkan Pak ya semuanya. Ya, tume omsetnya gede terus nganggo mak brol begitu harus bayar roti nggak punya uang ya coach gitu. Roti Pernah burger itu karena di roti ini. tahun 2006 kalau nggak salah itu ya. Tahun kedua saya bisnis lumayan omsetnya tapi nganggo yo brabru nyatet ngawur gitu. Begitu di track pembukuannya ternyata mungkin 70% saya pakai untuk kegiatan pribadi gitu. Hura-hura. Udah terlena Pak ya. Akhirnya reso bayar roti gitu. Jadi oke, seperti istilahnya keuangan juga harus ditata sama halnya kayak waktu juga ya kan Pak ya. Investasi terbesar juga ya Pak. Ini ada Ya, Pak makasih Jati nih ada Indrawan. Mas Jati Indrawan. Ini bos komputer di Salatiga nih Mas. Itu salah satu mentor saya juga gitu ya. Beliau punya Indomaret, punya Alfamart gitu ya. Subhanallah. Sales terbaik adalah orang yang royal. Ini jadi Orang quotes of the yang day-nya. Ini kalau bahasanya Coach Faisal itu sales force gitu ya. Hura-hura akhirnya. Betul Coach. Hura-hura Betul, akhirnya. betul Coach. Wah, remuk Coach. Sampai apa nyopoti cincin kawin nih Coach buat digadrek gitu. Roti tahun 2007 itu. 2006 gitu. Tahun 2007. Ini ada juga Kak Esther Jokobus. Ini jualan bus Nah, atau ini bagaimana ya? Ini Bu Guru. Ini siapa Bu Guru yang ini Bu Guru. Ini beliau ini aktivis sekolah inklusi di Salatiga dan di Indonesia. Gitu. Beliau dalam waktu dekat pensiun dan akan menggeluti dunia bisnis juga. Tetapi karena beliau ini dunianya di pendidikan, mungkin bisnisnya nanti juga di pendidikan gitu ya. Di pendidikan. Ini ada juga lagi dari Coach Faisal lagi. Pesaingnya sinten, Mas Ganteng? Kalau buka konsep segala begini, mungkin secara kompetitornya siapa pesaingnya? Iya, kalau pesaing itu mungkin ada dua ya. Satu pesaing yang sejenis dan pesaing yang non sejenis gitu ya. Karena pilihannya kan tetap kuliner ya. Saya coba membidik yang sejenis. Waktu sebelum saya buka gitu ya, ini gurunya juga Coach Faisal juga ini. Waktu sebelum buka saya mencoba memapping kompetitor saya gitu ya. Di sini ada yang lebih dari sisi bangunan, fasilitas, kemudian ya background pengusahanya itu sudah luar biasa gitu. Tetapi waktu itu apa yang membedakan usaha saya dengan usaha beliau gitu ya. Karena saya waktu itu nembak yang besar. Nah, ternyata hanya sederhana Mas. Dan itu saya buktikan ketika warung saya buka. Jadi begitu ada orang datang, dia bilang begini, asem koyo mangan nggone simbah. Nah, itu yang dituju sama Poci Belirik Pak ya, warung Poci Belirik. Betul. Jadi terus mengingatkan kenangan dengan si Mbah. Betul. Jadi karena pada saat saya kunjungan di kompetitor saya ini, itu bangunannya, fasilitasnya jos Mas gitu. Tetapi ikonik saya mangan nggone simbah ini ya nggak ada gitu ya. Nah, betul. Gitu. Jadi kemudian ada datang motivasi Pak ya. Betul. Dan itu salah satu faktor pembeda yang ingin saya coba tampilkan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya itu belajar dari salah satu kolega saya yang saya sering belajar dengan beliau itu Mas Pujiono di Purwokerto. Jadi saya waktu datang ke sana itu menyempatkan diri Mas untuk mengunjungi warungnya. Tapi saya marah sama beliau ini, sama Mas Puji ini. Ini dikunjungi ado-ado kok dijagongi sedilit gitu ya. Ternyata saya perhatikan Mas, dia itu
rutin kunjungan ke meja gitu. Tiap meja ada tamu dikunjungi, disapa begitu. Nah, itu yang saya lakukan hari ini. Yang saya lakukan hari ini bersama dengan tim saya gitu ya. Dan ada satu komentar di WA itu, dia bilang salah satu kenapa saya nyaman di warung jenengan yaitu karena saya seperti mangan nenggone dhewe gitu ya, ono sing kanca ngobrol, ono sing begitu gitu. Itu ya, Mas, ya. salah satu wah ini Mas Pujiono dicolek sama Novan Mahendra ini. Jadi itu Pak ya, jagong bahasanya kalau di sini Iya, jagong ya. Bahasanya Coach Faisal dilus siji-siji gitu ya. Sing ayu, terutama sing ayu tuh Coach gitu ya. Apalagi kan mungkin konsep-konsep yang kekinian saat ini kan yang penting gimana caranya orang cepat datang, cepat keluar, cepat datang, cepat keluar. Jadi ya sekedar makan. Dan ini adalah konsep yang sangat unik dan menjadi sangat pembeda banget ya untuk di warung Poci Blirik. Nah, ini ada dari Pak Ari tadi, ada kompetitor paling berat adalah mengalahkan diri sendiri untuk lebih disiplin. Wah, ini betul nih. Ini quotes-nya bagus banget. Dari Pak Faisal juga kangen masakan yang baik. Wah, ini karena masakan Mbah itu dari dulu emang menjadi sesuatu yang dinanti-nanti Pak ya, apalagi kalau lebaran gitu kan. Wah, kalau Mbah nggak masak rasanya kayak nggak enak gitu. Dan ini menjadi ikonnya sendiri, guys. Tuh keren. Ini ada lagi, sambil mengumpulkan KTP, iso-iku sekalian menggalang suara untuk Salatiga 1. Ya, Coach. Ini saya jadi ingat ceritanya Tenzing Norgay, Coach gitu ya. Jadi tidak semua orang itu kepengen sampai ke puncak. Tapi cita-cita saya itu mengantarkan orang ke puncak. Ya, jadi bersyukur mungkin ada 2 atau 3 calon wali kota yang sering diskusi di warung saya gitu ya. Ini terus Mbak nyangoni diem-diem dan mesen nih ojo ngomong ibune. Wah, kalau kayak gini saya maulah langsung ke sana ini. Sangu. Oke, mungkin itu bisa sharing dari sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari ini teman-teman yang ikut, biar mungkin ada motivasi, mungkin tanya-tanya tips-tips yang lain untuk bagaimana dengan membuka suatu usaha atau bisnis, motivasi, bisa langsung bertanya ke Pak Nugi, bisa lewat komentar. Wah, ini cita-citanya Coach Nugi Lukas emang terbukti mulia. Woy, dari Pak Novan. Ini siapa nih Pak Novan? Mas Novan ini salah satu pendamping anak muda gitu ya Mas, yang ada di Banyumas sana. Dia sekarang sudah menjadi HR di sebuah perusahaan besar itu yang di Banjarnegara kalau nggak salah, lupa perusahaannya. Dan beberapa anak didik Mas Novan ini sekarang sudah menjadi pengusaha juga, yang mungkin bisa menjadi mentor untuk anak-anak muda di kampungnya Mas. Keren yang dilakukan Mas Novan. Dia ninggali banyak prestasi. Oke, itu ada Manovan, ada juga bergabung. Ini Cak Imran, ada Aditya Yoga Pratama. Oh, ya. Ini kayaknya yang punya Bapak Raffi ini kayaknya, Pak Aditya Yoga. Kebab. Cak Imran juga kebab kan? Oh, kebab juga, wes. Jadi perdagingan ya Pak ya. Persalatan. Oke, Pak Nugi, kalau mungkin ada pesan untuk saya juga, kan ini masih muda, ini ada juga lagi di desa, mungkin ada saran untuk saya dari panjenengan gimana mungkin untuk kedepannya. Iya Mas, ini dalam rangka pandemi ini Mas ya, saya selalu mengatakan begini, pandemi ini kesempatan orang untuk merunduk Mas. Jadi kalau pakai istilah olahraga, kalau kemarin sepeda, sekarang ganti orang basket Mas. Orang basket itu kalau mau masukin bola di keranjang gitu ya, itu kan nggak mungkin ngadeg gedecer Mas. Pas dia agak turun dikit gitu kan,
kemudian ancang-ancang untuk melompat lebih tinggi gitu ya. Nah ini yang apa saya sampaikan ke teman-teman, termasuk ini Pak Direktur saya ini Mas Ari ini selalu mengatakan pandemi ini semua orang ngalamin gitu ya. Kita harus sabar dan manfaatkan kesempatan kita untuk belajar, untuk ketemu dengan banyak orang, untuk sharing-sharing seperti ini, karena saya yakin begitu sharing begini kan ada insight-insight baru yang kita dapatkan dari kolega-kolega kita, dari teman-teman kita gitu ya. Sehingga ketika nanti musim semi sudah datang itu ya kita sudah siap untuk masuk ke dunia yang baru gitu Mas. Gitu ya. Dan jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, kita semangat terus karena musim semi ini pasti akan datang segera. Oke, ini ada juga pengalaman jadi aktivis yang paling berguna saat bisnis apa Mas Ganteng? Terus kasih saran agar Rois lekas mentas dari belenggu kejombloan. Kasih dia rayuan maut penakluk wanita. Waduh, buka kartu as ini komandan ini. Waduh, saya jadi malu ini. Jadi mungkin gimana Pak? Kalau bicara pengalaman aktivis kan gini Mas, kebetulan yang saya dampingi itu kan rata-rata dari apa ya, kota atau kabupaten atau wilayah yang miskin Mas gitu ya, yang sebetulnya mereka miskin itu bukan karena mereka tidak punya gitu ya, memang raono gitu, tapi mereka perlu ditemani untuk bisa menemukan potensi-potensi yang ada di desanya misalnya gitu ya. Ya, misalnya gini, kayak Gunung Kidul. Pada zaman dulu karena saya leluhurnya kan dari Gunung Kidul, Mas. Kalau di Jogja kalau orang di Jogja orang bilang Gunung Kidul itu desa, Mas. Wah, wong Wonosari gitu udah apa image-nya udah desa gitu ya. Tapi sekarang bayangin siapa sangka Gunung Kidul bisa jadi seramai itu gitu ya. Gara-gara dia punya pantai. Padahal orang dulu terkenal tandus, orang pada merantau, golek duit yang Jakarta gitu ya. Nah, ini yang saya temukan. Jadi pembelajaran yang menarik adalah bahwa setiap orang itu punya potensi. Ada 6 kapital gitu ya. Human capital, kemudian social capital, semua orang punya potensi. Tinggal bagaimana kita menemukan potensi itu dan menjadikannya sebagai sebuah sesuatu yang bernilai gitu, Mas. Saya yakin di setiap tempat, di setiap sisi, di setiap orang itu punya potensi, hanya kadang-kadang belum ketemu. Nah, tugas kita sebagai aktivis waktu itu ya bagaimana menemani mereka supaya menemukan potensi. Dan ini menjadi bekal saya ketika saya menjalani bisnis. Insting untuk melihat sih menjadi terlatih, Mas. Jadi kira-kira sesuatu sing wah iso dadi duit itu bisa disikat gitu. Untuk dijadikan sumber penghasilan kita. Gitu, Mas. Suaranya agak muter-muter tadi, Pak, sinyalnya. Halo, Pak Nugi? Ya, siap. Tersambung. Masih monitor, Mas. Tadi agak sempat muter-muter, Pak. Nah, ini tak terkecuali ABK ya, Mas. ABK itu apa, Mas? ABK itu anak berkebutuhan khusus, Mas, gitu ya. Jadi beliau ini memang sangat concern di dunia anak-anak, di pendidikan terutama, karena pendidikan ini hanya semua orang, Mas. Maka ketika nanti anak-anak ABK ini ya, kalau dalam konteks bisnis, maka teman-teman atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang harus disiapkan untuk bisa mandiri, Mas. Dan dunia bisnis ini menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh mereka karena tidak ada aturan-aturan main yang terlalu rumit gitu. Ketika dia sudah bisa produksi atau sudah bisa proses atau sudah bisa didistribusi itu sudah jadi bisnis. Kalau mau masuk menjadi pegawai, menjadi di dunia kerja gitu ya, masuk di dunia kerja ada keterbatasan, ada aturan-aturan. Walaupun sekarang sudah peraturan pemerintah memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk juga bisa diakses di dunia kerja. Tapi dunia bisnis menjadi pilihan yang sangat menarik untuk teman-teman berkebutuhan khusus.
supaya dia bisa mandiri, Mas. Punya kelebihan-kelebihan yang sebenarnya ada yang kelebihan terpendam Pak ya sebenarnya. Betul, betul, Mungkin ada betul. yang mungkin secara mungkin punya kebutuhan khusus tapi dia punya kelebihan lain misalkan untuk melukis, kemudian berhitung cepat ya kan. Oh, ternyata itu Iya, bisa dimanfaatkan untuk di dunia bisnis gitu ya. betul, betul. Jadi di Salatiga itu juga ada ikon juga Mas Sabar Subardi, itu pelukis yang cukup ternama. Beliau nulis pakai kaki, Mas. Karena kebetulan tangannya tidak ada, beliau melukisnya pakai kaki. Dan ini menjadi salah satu ikon kami di Salatiga bahwa keterbatasan itu tidak membatasi orang untuk berkarya. Justru Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan potensi yang lain untuk dikembangkan. Dan akhirnya beliau menjadi pelukis gitu ya. Dan pelukis terkenal, cukup terkenal di dunia. Baik. Difabel, differently able, guys. Bahasanya keren, bahasanya bahasa Inggris. Waduh, saya ini agak kurang ini untuk bahasa Inggris. Beneran Faisal ini keren banget. Ya, ini alhamdulillah ini kita udah 50 menit Pak kita ngobrol. Siap. Mungkin Siap. di 10 menit terakhir ini lebih ke advice mungkin ya, lebih ke apa ya, saran untuk para pelaku usaha. Bagaimana motivasi di tengah pandemi seperti ini, bagaimana? Ya, yang tadi saya sampaikan, Mas. Jadi semua orang mengalami, gitu ya. Ya, kalau saya dapat cerita dari direktur saya itu, beliau bekerja di perusahaan asing yang sudah usianya 350 tahun, Mas. Itu pun juga mengalami yang sama, gitu ya. Apalagi kita yang pengusaha yang sedang tumbuh ini, Mas, gitu ya. Pasti merasakan akibatnya. Setiap orang mengalami itu, tapi sekali lagi tidak boleh berhenti di situ, karena kesempatan itu harus kita ambil gitu ya. Ada istilah kita ini di pandemi ini bukan kolaps, Mas, gitu ya. Bukan kolaps jatuh, tapi memang kemudian orang didorong untuk melakukan kolaborasi kan. Gitu. Kolaborasi, ya mungkin seperti ini Pak ya, masuk ya. Ya, kemudian Pak, kolaborasi. Ya, kolaborasi sehingga satu sama lain kemudian memunculkan solidaritas untuk saling tumbuh gitu ya. Ya, kebetulan saya punya komunitas di salah satu komunitas di keagamaan begitu. Saya coba kembangkan di sana dan bagaimana antara satu dengan yang lain bisa saling membeli satu dengan yang lain, Mas. Oke. Ini kalimatnya Coach Faisal, Mas ganteng, kalau ganteng itu termasuk kekurangan nomor boten, Mas ganteng. Saya udah kelebihan Pak, udah punya istri lah, ini akan masih jomblo, ini kekurangan pendampingan. Ganteng itu bagi saya musibah, Mas. Musibah malah Pak. Iya, karena banyak orang kemudian pengen berebut memiliki Mas ganteng gitu ya. Ini terjadi kayaknya ke Pak Nugi. Iya, walaupun Mbak Ayu ini sangut ciduk terus itu ya, tapi kita ini kan juga tidak selamanya didampingi ciduk gitu ya. Tapi Mas, kalau Mas Royce ini nggak dapat pacar gitu ya, jomblo terus gitu ya ampun gitu ya. Ya mungkin ini salah satu cara yang saya lakukan Pak, kolaborasi sama orang ganteng. Wajahnya Mas Royce itu kayak orang Salatiga loh. Pak. Deso. Vokalisnya Hello itu loh. Siapa Pak? Widi. Hello Band itu loh. Nanti saya searching lagi Pak. Ya, searching itu mirip gitu. Itu tadi ada Mas Theo itu, Theophilus itu juga wajahnya mirip banget sama Mas Royce itu. Menurut saya berarti Pak. Enggak, lebih mirip Mas Royce daripada Mas Theo sendiri gitu loh. Waduh, ini perlu belajar lagi. Itu mungkin kurang di PDKT-nya Pak. Oke. Datang musibah mentolong guyang kuah lodeh. Alhamdulillah ini ada malam minggu ini kita penuh sesi dengan
tanya dan tawa ya Pak ya. Alhamdulillah bisa berbagi di sini. Mungkin next ini udah hampir 1 jam. Mungkin teman-teman ojo dilem ngawang areko. Ya Pak, jangan dilem. Dan mungkin nanti akan saya ini lagi, saya dengerin lagi, nanti akan saya share ke teman-teman marketing channel. Kita ada di sana nanti biar tetap berbagi, dan ini akan saya save di Tata Warna biar bisa menjadi motivasi untuk teman-teman terus berusaha walaupun di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Nugi. Mungkin Iya, sama Mas ya. Matur nuwun Matur banget nuwun udah Mas Royes, Coach Faisal dan kawan-kawan. Ya, sukses selalu. Kita sambut musim semi. Aduh. Jadi nanti saya berharap bisa ke warung Poci Blirik. Saya ingin tahu gimana rasanya ala-ala Mbah. Tuh, bisalah, bismillah bisa ke sana. Dan Pak Nugi kami tunggu kedatangannya juga. Nanti bisa ke Malang, bisa dolan. Semoga pandemi ini segera berakhir nih Pak. Okay? Siap. Siap, oke. Oke, mungkin promonya di akun-akun Poci Blirik ini nanti ada apa aja Mas di bisnis Pak Nugi ini? Canta. Ada Cangta Burger. Ya, kemudian ada warung Poci Blirik itu, Mas. Terus ada satu lagi dari Transformers Class tadi. Transformers Class. Jadi kalau Transformers Class ini sebagai wadah untuk pengembangan bisnis di, Pak ya? Ya, di pengembangan bisnis konsultan gitu Mas. Untuk terutama yang berbasis di community development Mas, pengembangan masyarakat gitu. Pengembangan masyarakat. Oke. Kemudian ada Cangta Burger. Jadi kalau mungkin ada yang berminat untuk membuka Cangta Burger ini bagaimana Pak Nugi? Boleh kontak-kontak Mas, nanti di messenger saya boleh, nanti kita ngobrol-ngobrol di messenger atau di kontak saya. Kalau di Poci Blirik sendiri, di warung Poci Blirik ada promo apa Pak? Kalau di Poci Blirik, wah ini bukan rahasia nanti dari Pak Guru ini nanti. Ya, promo-promo biasanya saya langsung tujukan kepada tadi. Kalau kemarin saya dapat ilmunya dari Coach Faisal tadi, buyer persona tadi. Jadi bagaimana saya menemukan pembeli-pembeli saya yang unggulan gitu ya, yang bawa banyak orang gitu jadi sales force, itu yang saya bidik Mas. Gitu ya. Dan saya sekarang sudah mulai memetakan itu dan hasilnya cukup luar biasa. Matur nuwun Coach Faisal gitu ya. Dan ya, ini saya juga lagi diteter nih Pak. Diteter untuk buyer persona dan program-program. Oke, untuk itu ada promo-promo nanti kita sampaikan juga di caption kita nanti di Tata Warna. Untuk Tata Warna sendiri ini ada ini Pak. Kalau mungkin pengen nyoba optimasi di Instagram, kita juga ada. Mungkin teman-teman yang buka usaha dan Instagramnya masih sepi atau susah untuk mengelola, kita ada trial. Nanti bisa menghubungi di DM Tata Warna aja. Jadi selama 3 hari sampai seminggu nanti kita menyesuaikan. Jadi biar tahu rasanya dikelola sama Tata Warna. Jadi seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Nugi. Semoga sukses selalu. Ini malam minggu ini makin meriah dan makin asik ngobrol. Oke, terima kasih Pak Nugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, selamat malam minggu. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ini tadi sudah ngobrol sama Pak Nugi, jadi owner dari Poci Blirik. Untuk teman-teman yang masih belum sempat untuk mengikuti acara live ini, bisa nanti melihat ulang di profil di kontennya Tata Warna. Jadi apa aja obrolan seru kita, tetap saksikan tetap stay tune di akun Tata Warna karena masih banyak nanti kita sharing-sharing
tentang pengalaman kuliner di kota-kota lainnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.